Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang cermin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mempraktekkan pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk itu, Bu Rizka di sini menyediakan sebuah cermin datar, kemudian ada sendok. Sendok ini digunakan untuk menggantikan cermin cekung dan untuk menggantikan kalau dibalik menggantikan sebuah cermin cembung. Kemudian Bu Rizka juga menyediakan sebuah benda yang kecil, boleh pensil atau benda yang lain, pokoknya yang kecil. Nah, anak-anak kita praktekkan dulu untuk cermin datar. Coba kalian bercermin di depan cermin datar, kalian praktekkan di rumah ya. Ketika kalian bercermin, bagaimana pembentukan bayangan wajah kalian? Ternyata sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu sama besar, tegak, dan maya. Apa itu bedanya maya dan nyata? Maya itu bayangannya terbentuk di dalam cermin, sedangkan nyata itu apabila kalian menyediakan sebuah layar, seperti kalau Bu Rizka menyediakan layar LCD di sekolahan, maka selain bayangannya terbentuk di dalam cermin, juga akan membentuk sebuah bayangan di layar tersebut di luar cermin. Nah, sekarang kita buktikan lagi dengan benda yang kecil ini ya, pada cermin datar ya. Kalian lihat bendanya yang kecil ini ternyata benar seperti tadi sifat pembentukan bayangan pada cermin datar, yaitu sama besar, tegak, dan maya. Kemudian untuk cermin cekung kita menggunakan sebuah sendok. Untuk sendok ini, kalau kalian makan gini kan, makanannya akan terkumpul di cekungan ini. Berarti sifat dari cermin cekung yaitu mengumpulkan sinar. Karena bentuknya cekung, dia mengumpulkan sinar. Yuk kita praktekkan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kalian praktekkan ya dengan menggunakan sendok di rumah. Nah, kalian dekatkan, pol dekat bayangannya ke sendok. Ternyata kalau kalian lihat di sini, bayangan yang terbentuk yaitu diperbesar dan diperbesar bayangannya yang ada di cermin cekung, diperbesar, tegak, kemudian maya. Kemudian kita sedikit demi sedikit dijauhkan. Kalian perhatikan ya. Ternyata bayangannya sifatnya menjadi diperkecil. Kalian perhatikan di sini menjadi diperkecil terbalik. Karena tadi kalau dekat itu maya, kalau dijauhkan setelah jauh menjadi nyata. Sehingga sifat cermin cekung kalau dekat dengan cerminnya sifatnya bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Kalau dijauhkan dari cermin sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian untuk cermin cembung ini dengan cara kita membalikkan sendok. Cermin cembung ini sifat pembentukan bayangannya adalah menyebarkan sinar. Ayo kita praktekkan. Kalian praktekkan sendiri di rumah bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, kita praktekkan ya. Kalau kita dekatkan, di sini pembentukan bayangannya yaitu tegak. Ya. Kemudian maya, tegak, maya, dan diperkecil. Kemudian kalau kita jauhkan ya, juga sama sifat pembentukan bayangan pada cermin cembung yaitu juga tegak, maya, dan diperkecil. Sekarang untuk penggunaan cerminnya, kalau cermin datar digunakan untuk bercermin, kita bercermin ya. Kemudian untuk cermin cekung, apa yang kita pemanfaatnya cermin cekung yaitu penggunaan pada
lampu sen ya. Lampu sen pada motor diletakkan sangat dekat sehingga nanti bayangannya akan diperbesar. Coba kalau kita bercermin pada cermin cekung anak-anak ya, ternyata bayangan kita akan terbalik. Kan tidak enak kalau kita bercermin tetapi terbalik dari jauh ya. Kemudian kalau cermin cembung penggunaannya, karena cermin cembung ini semakin mengecil, maka cermin cembung digunakan untuk kaca spion motor. Kenapa kok pakai cermin cembung? Karena sifatnya diperkecil dan tegak, maka motor-motor atau benda-benda yang ada di belakang kita ketika kita naik motor akan kelihatan seluruhnya. Coba bayangkan kalau misalnya spion itu pakai cermin cekung. Wah, motor atau benda-benda yang ada di belakang kita ketika kita sedang naik motor akan terbalik, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi nyata yang ada di belakang kita. Lalu bagaimana kalau kita naik motor tapi pakai kaca spionnya pakai cermin datar? Wah, nanti benda-benda yang ada di belakang motor kita akan memenuhi cermin datar kita, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi motor. Makanya untuk spion motor pakainya cermin cekung. Ini untuk kaca motor ini, spion motor pakai cermin cembung ya anak-anak ya, bukan cermin cekung. Untuk tugas hari ini kalian praktekkan seperti yang sudah Bu Rizka contohkan, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar, kemudian pembentukan bayangan pada cermin cekung, dan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Kalian buat video, Bu Rizka tunggu. Sekian dari Bu Rizka materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.